Kembali lagi bersama kami di Newsline. Tadi kita sudah membahas 2 trending topik dan ini juga masih ada trending topik yang cukup tinggi pencariannya, yaitu terkait dengan publisher right, yang mana Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani peraturan presiden atau Perpres nomor 32 tahun 2024 yang mengatur tanggung jawab platform digital atau yang dikenal dengan publisher rights. Nah, hal ini disampaikan oleh Presiden dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 pada Selasa 20 Februari lalu ya. Presiden menyebut proses pembentukan Perpres Publisher Rights ini tidaklah mudah dan melalui perdebatan yang cukup panjang dan diharapkan dapat mendukung jurnalisme yang berkualitas yang dapat mengedukasi kemajuan Indonesia, juga mengatur hubungan bisnis antara pers dengan platform digital. Iya, Presiden juga menekankan kalau Perpres ini tidak berlaku bagi content creator. Tapi apa sih itu publisher rights? Nah, inilah. Jadi penjelasannya adalah publisher rights ini adalah regulasi yang mengatur soal konten pemberitaan. Ini ada mencakup upaya-upaya untuk memisahkan konten mana yang berita dan mana yang non berita. Berarti masih banyak yang suka ketuker ya, yang berita dan non berita. Nah, Perpres ini juga ditujukan untuk mencegah konten yang kemungkinan besar mengandung hoax seperti itu. Kemudian juga mengatur tanggung jawab platform digital global seperti Facebook, Google, dan agregator lokal untuk memberikan timbal balik dan sesuai atas juga konten pemberitaan oleh media lokal dan nasional. Nah, ini tuh dalam bentuk pembayaran lisensi kepada media atau pembagian data pembaca berita. Perpres ini juga berlaku dari 20 Agustus 2024 atau 6 bulan setelah diundangkan. Jadi nggak perpresnya keluar langsung diberlakukan begitu ya. Nah, Ketua Dewan Pers Nini Rahayu juga akan memberikan tanggapannya ya terkait publisher rights ini gitu. Nah, kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Nini Rahayu. Selamat pagi. Selamat siang Bu Nini. Selamat siang Ibu Nini. Selamat siang Mbak Jessica, Mbak Naila, teman-teman semua lain. Ya, Bu Nini, sebenarnya masih banyak yang mempertanyakan terkait dengan Perpres nomor 32 tahun 2024 ini. Sebetulnya apa sih Bu yang diatur dalam Perpres ini Bu? Karena tanggapannya cukup beragam nih Bu. Ya, pengaturan di Perpres ini sebetulnya 2 saja. Yang pertama adalah soal pembagian revenue ya, pendapatan iklan agar lebih transparan, lebih adil antara perusahaan pers dengan perusahaan platform. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangun ekosistem pemberitaan kita agar distribusinya itu tidak dibanjiri berita-berita yang misinformasi dan disinformasi begitu, sehingga kita berharap ada upaya terbaik dari perusahaan platform untuk memprioritaskan berita-berita yang memang sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berpihak pada kebinekaan, keberagaman gitu ya. Jadi yang kira-kira beritanya bisa memecah belah ya dibantu agar ada desain algoritma yang bisa mencegah penyebaran itu, gitu Mbak. Jadi memprioritaskan pemberitaan yang mengandung kaedah jurnalistik dan juga untuk meminimalisir hoax itu tadi ya. Baik Bu Nini, tapi contoh dari penerapan aturan ini seperti apa sih Bu? Sebetulnya tanpa aturan ini ya, kalau dalam konteks ekonomi antara perusahaan pers dengan perusahaan platform kan sebetulnya sudah lama ya membuat perjanjian ya, baik secara individu atau kolektif gitu ya, dalam satu komunitas perusahaan pers untuk mendapatkan pembagian dari iklan atas distribusi pemberitaan. Sebenarnya itu sudah berlangsung lama gitu, terutama media-media yang berskala menengah ke atas ya, yang besar ya. Tetapi memang ada keluhan pembagian ini belum adil lah, kira-kira begitu, karena kan tidak ada transparansi berapa sebetulnya penghasilan dari biaya iklan yang diperoleh dari distribusi pemberitaan itu gitu. Nah, dengan Perpres ini
kita meminta supaya perusahaan platform lebih terbuka, begitu, sehingga ada pembagian yang lebih adil. Nah, kalau yang sudah berjalan seperti sekarang itu baik-baik saja, ya sebetulnya nggak ada masalah, gitu. Terutama untuk yang perusahaan yang besar-besar ya Mbak ya. Nah, yang perusahaan kecil-kecil ini yang memang masih perlu ada fasilitasi ya, bagaimana cara membuat standar mengukur standar perjanjiannya, gitu. Dan kalau ada dispute, kalau ada perselisihan terkait dengan salah satu pihak melakukan dan prestasi, nah itu baru nanti diperlukan komite seperti yang ada dimandatkan di dalam Perpres ini. Oke, Bu Nini, tapi yang kami ingin tanyakan juga Bu, terkait dengan ini pasal 4 kan menyampaikan perusahaan platform digital ditetapkan berdasarkan kehadiran layanan platform digital Indonesia. Ini yang dimaksud platform digital apa saja sih Bu? Apakah ini platform digital yang hanya dalam bentuk meta, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, grup Google, grup news, atau TikTok, atau seperti apa sih Bu? Ya itu semua. Tapi yang mendistribusikan pemberitaan ya. Gitu. Jadi kan di media sosial itu kan memang sebetulnya kalau kita balik dulu nih, kalau pemberitaan dulu itu kan ada di majalah, di koran gitu ya, lalu beralih ke digital begitu ya. Tapi di luar itu juga ada pemberitaan yang distribusinya dilakukan di Facebook, di Google, di TikTok kan gitu ya, di Instagram, Meta begitu ya. Nah, dari algoritma berita yang banyak diklik oleh masyarakat itu, iklan nempelnya di sana, bukan di perusahaan pers, tapi di perusahaan platform, kan begitu. Iklan itu, belanja iklannya masyarakat itu kan di perusahaan platform, bukan di perusahaan pers. Nah, itulah maka kita berharap ada pembagian keuntungan dari belanja iklan yang diterima oleh perusahaan platform, karena tadi hasil dari pemberitaan yang didistribusikan itu. Lebih spesifiknya gimana sih Bu Nini terkait dengan pembagian hasil atau juga pembayaran lisensi itu? Bisa dijelaskan Bu? Secara teknis itu dibuat atas kesepakatan B2B. Jadi Dewan Pers nggak ikut-ikut, komite nggak ikut-ikut. Mereka sendiri yang menegosiasikan sebetulnya antara perusahaan pers dengan perusahaan platform, kan begitu. Nah, tadi isu yang lebih penting adalah, dan itu sudah berjalan, sekarang ini sudah berjalan gitu. Hanya saja perusahaan platform kan tidak semuanya secara terbuka ya, secara transparan. Sebetulnya penghasilan dari belanja iklan yang diterima itu seberapa besar dan berapa yang dibagi, kan gitu. Nah, di Perpres inilah kita meminta supaya lebih transparan sehingga pembagiannya bisa lebih adil. Bu Nini, tadi Bu Nini sempat menyampaikan sebetulnya untuk perusahaan besar ini sudah banyak pembicaraannya. Bu, tapi kalau kita lihat ini media bukan pembicaraan, mereka sudah mempraktekkan. Mempraktekkan. Selama ini kan sudah mampu bernegosiasi sendiri, sudah mampu membuat perjanjian sendiri, karena kan kesepakatan dan perjanjian itu kan nilainya sama dengan undang-undang, bahkan lebih tinggi dari undang-undang. Jadi, dan sifat perjanjian itu kan perdata ya, begitu ada kesepakatan, masing-masing sepakat isinya, bagaimana cara pembayarannya, berapa lama kontraknya, itu dia bernilai sama dengan, lebih tinggi dari Perpres ini. Nah, persoalannya baru muncul yang kita identifikasi dalam menjalankan pembagian revenue itu. Pihak perusahaan pers tidak selalu mendapatkan keterbukaan soal pendapatan belanja iklan yang diperoleh oleh perusahaan platform. Jadi belum equal gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini dengan Perpres ini kita meminta agar hal yang seperti itu tidak terjadi. Itulah kenapa ada keinginan yang lebih adil tadi. Di pasal 2 coba itu, Perpres ini bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform untuk
satu, ini yang paling penting sebetulnya, selain soal pembagian revenue, mendukung jurnalisme berkualitas ya, agar berita merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Jadi poinnya di situ. Poinnya di situ ya Ibu Nini. Jadi semoga memang kembali lagi kepada inti dari tujuannya begitu dari publisher right ini, dan juga bisa memberikan keuntungan dan serta revenue atau pembayarannya ini bisa terbuka secara lebih transparan. Seperti itu Ibu Nini, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.